Itu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, terima kasih banyak. Alhamdulillah, kita sama-sama ya, teman-teman mau berkenan untuk meluangkan waktunya, kita bersama-sama insya Allah sama-sama membahas tentang ikhtiar mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan maha baiknya Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan untuk mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan menjadi jalan hadirnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan tentu hadirnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan bahwa ketika Allah ingin mengabulkan doa seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah pada hati hamba tersebut untuk banyak berdoa. Nah, malam ini insya Allah kita akan belajar tentang berharap kepada Allah, berikhtiar, beramal soleh, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Mudah-mudahan itu akan meningkatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan kita semua jadi jalan seperti yang tadi disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita dan akan memberikan pertolongan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tadi Kang Arif juga sempat membaca ya, banyak di antara kita dan mungkin semua siapa di kita yang tidak ada ujian hidupnya ya, tapi ada beberapa sahabat-sahabat yang saat ini mungkin sedang berat ujian hidupnya, ada yang baru ditinggal oleh orang yang dicinta, ada yang ada permasalahan dalam rumah tangganya, keluarganya, ada yang permasalahan dalam bisnisnya, ekonominya, ada yang tadi bahkan sedang ditipu, ya baru saja ditipu dengan jumlah miliaran rupiah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita malam ini menjadi sesuatu yang jadi awal Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, malam ini kita insya Allah seperti yang disampaikan oleh Kang Purwa akan membahas dua amalan ya. Kang Arif izin membahasnya dari buku Kang Arif yang berjudul Indahnya Pertolongan Allah. Ini kelihatan ya. Nah, di sana ada 9 amalan bagaimana kita berikhtiar meraih pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang Kang Arif bahas malam ini ada 2 amalan yang dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama itu kita akan membahas tentang bagaimana luar biasanya berbakti kepada orang tua terhadap hadirnya keajaiban dalam kehidupan kita. Pertolongan Allah dalam kehidupan kita, perbaikan-perbaikan dan kebaikan-kebaikan hadir dalam kehidupan kita. Teman-teman, poin yang pertama, bagian yang pertama, Kang Arif ingin menyampaikan ada beberapa kisah. Tepatnya ini 3 kisah sebenarnya tentang bakti kepada orang tua. Kisah yang pertama adalah kisah tentang seorang pemuda yang teman-teman mungkin semua pernah mendengar namanya. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Ya, pemuda ini namanya Uwais Al-Qarni. Nah, Uwais Al-Qarni ini dalam sebuah riwayat disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan sebuah sabda bahwa nanti akan datang seorang pemuda namanya Uwais bin Amir. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini belum pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah tahu beritanya dari Allah Subhanahu wa taala. Uwais ini terkenal di langit. Ya, Uwais ini terkenal, Allah Subhanahu wa taala kenal, malaikat-malaikat itu mengenal Uwais Al-Qarni. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nanti akan ada seorang pemuda namanya Uwais bin Amir. Ia datang dari daerah Yaman, tepatnya daerah Qarn. Makanya namanya Uwais Al-Qarni. Uwais yang ada dari wilayah Qarn, Uwais Al-Qarni. Uwais ini
Sabda Rasulullah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Uwais ini punya penyakit kulit dan kemudian ia sembuh darinya, kecuali hanya satu bagian, ya pada punggungnya yang ada tanda penyakit kulitnya itu hanya sebesar satu keping dirham. Jadi ada tandanya gitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Uwais punya seorang ibu dan ia sangat berbakti kepada ibunya. Ya, Uwais punya seorang ibu dan ia sangat berbakti kepada ibunya. Seandainya ia berdoa kepada Allah, maka Allah akan memperkenankan, akan mengabulkan doanya. Maka, wahai sahabat-sahabatku, sabda Rasulullah, jika kalian bertemu dengan Uwais, jika kalian mampu, maka mintalah ia untuk berdoa kepada Allah agar engkau diampuni. Jadi Rasulullah malah memerintahkan sahabat-sahabatnya, kalau ketemu dengan Uwais, maka mintalah kepada Uwais agar memohon doa, memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mintalah kepada Allah agar engkau diampuni. Jadi para sahabat itu diperintahkan oleh Rasulullah kalau ketemu Uwais Al-Qarni, minta kepada Uwais agar memohon doa, meminta doa agar orang yang tadi meminta itu yaitu Umar bin Khattab itu dosanya diampuni. Kemudian Umar radhiyallahu anhu ketika bertemu dengan Uwais itu mengatakan, wahai Uwais, mintalah kepada Allah agar Allah mengampuniku. Mintalah kepada Allah agar Allah mengampuni. Kemudian Uwais mendoakan Umar dan meminta ampunan kepada Allah untuk Umar bin Khattab. Teman-teman, dari kisah ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, Umar bin Khattab meriwayatkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ada seorang pemuda yang sangat soleh, dia dari daerah selatan jauh di wilayah Qon di Yaman. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenal, dan bukan hanya kenal, pemuda soleh ini terkenal dengan bakti kepada ibunya. Dan bakti kepada ibunya menyebabkan dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bakti kepada ibunya menyebabkan Allah suka untuk mengabulkan doa-doanya. Kalau Uwais berdoa, maka insya Allah akan diijabah. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan sahabatnya, bahkan saat itu Umar bin Khattab, kalau ketemu nanti sama Uwais, mintalah agar Uwais berdoa kepada Allah untuk kalian. Maka ketika Umar bin Khattab ketemu dengan Uwais, yang disampaikan oleh Umar bin Khattab bukan apa-apa, ya, mintalah kepada Allah wahai Uwais agar Allah mengampuniku. Maka Uwais mendoakan Umar bin Khattab dan meminta kepada Allah agar Allah mengampuni Umar bin Khattab. Yang pertama teman-teman, ketika kita menjadi seorang hamba, seorang anak yang berbakti kepada orang tua kita, maka ketahuilah teman-teman semua bahwa ridho Allah fir ridhol walidain. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Ketika ada seorang hamba, seorang anak, dia berusaha sekali untuk bisa memuliakan, untuk bisa meraih ridho orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meridhoi kehidupannya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kehidupan kita, maka insya Allah semuanya akan menjadi baik. Kalaupun kita sakit, sakit kita menjadi baik. Baiknya menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Baiknya menyebabkan kita makin dekat kepada Allah. Baiknya menyebabkan hati kita menjadi lembut. Baiknya menyebabkan kita bersyukur nanti ketika kita sudah sehat. Kadang-kadang kan kita perlu sakit ya. Setelah sehat kita semangat untuk ibadah dan berbuat baik. Kadang-kadang kalau sehat terus malas-malesan kita, ya kan? Banyak waktu, banyak sehat, kadang-kadang bikin kita lalai. Tapi kadang-kadang sakit yang porsinya pas itu bisa menyebabkan berkah kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita ekonominya sekarang sulit, orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, maka ekonomi sulit itu menyebabkan bisa jadi dia lebih serius dalam memutar
otaknya, pikirannya, ikhtiarnya, semangatnya, sehingga ketika Allah lapangkan rizkinya, itu jalan-jalan keran-keran rizki itu terbuka dari berbagai pintu yang biasanya mungkin hanya dari satu keran saja. Karena dia saat ini diuji dengan kesulitan, maka dia terpaksa, ya, modal terpaksa, terpaksa untuk pikir otak, gimana caranya cari tambahan dan lain sebagainya. Ketika Allah berikan kelapangan dari pekerjaan yang utama, pekerjaan-pekerjaan atau bisnis-bisnis atau keran-keran penghasilan sampingan ternyata masih terus terus terbuka lebar dan lain sebagainya. Orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya, insya Allah, apapun keadaan kehidupannya, mudah-mudahan akan jadi jalan kebaikan. Sehat, sakit, lapang, sempit, ya, kemudian berbagai keadaan itu hanya akan menyebabkan dirinya itu semakin baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hidup kita itu teman-teman akan menjadi berkah. Yang kedua, apa ya, ketika kita bersyukur kepada orang tua kita, pandai bersyukur. Eh, Sabda Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan seperti ini. Tidaklah disebut hamba yang bersyukur kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, ya. Tidaklah disebut bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia. Ini konsepnya unik. Padahal dalam surat Ibrahim ayat ke-7 kita tahu ya, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambah, ya kan? Diberi syukur sehat, digunakan untuk kebaikan maka akan ditambah. Diberi nikmat harta, disedekahkan maka akan ditambah. Prinsipnya adalah orang yang bersyukur kepada Allah itu akan ditambah rizkinya, ditambah kelapangannya, ditambah sehatnya, ditambah kebaikannya, ditambah kebaikan-kebaikan dan keberkahannya. Tapi jadi catatan tadi dari sabda Rasulullah, tidaklah disebut hamba yang bersyukur kalau dia tidak bisa berterima kasih kepada manusia. Sekarang Kang Arif mau tanya untuk kita semua. Siapa manusia yang paling pantas kita terima kasih sebanyak-banyaknya kepada manusia tersebut? Selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Siapa teman-teman? Boleh dituliskan? Siapa manusia yang masih ada di dunia atau siapa manusia selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pantas untuk kita berterima kasih kepada mereka? Orang tua kita, ya, orang tua kita, orang tua kita, ya, Masya Allah. Teman-teman, hari ini teman-teman makannya berapa kali? Coba Kang Arif tanya ya. Kang Arif makannya 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam tadi habis maghrib. Makannya berapa kali? Mungkin ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Ya. Kita kalau sekarang sudah dewasa, sudah bekerja, gitu kan. Banyak di antara kita mungkin sekarang sudah mandiri ya secara ekonomi ya. Mungkin nggak bareng sama orang tua. Kalau kita sudah dewasa, kita akan paham bahwa ternyata untuk makan itu ada energi yang kita keluarkan. Kita bekerja dulu, baru dapat gaji, baru beli makan. Kan gitu ya. Kita bisnis dulu, dagang dulu, dapat keuntungan, kita beli makan. Sekarang kalau kita ingat-ingat teman-teman, ketika kita masih kecil, dari kita bayi sampai kita mungkin umur berapa ya, sampai kita mungkin kuliah, mungkin masih di antara kita ada yang tetap masih dikasih sama orang tua kan? Sampai umur berapa kira-kira? Sampai umur berapa teman-teman? Kita masih dikasih sama orang tua kita. Ada yang bisa ini enggak? Kalau misalnya umur kita 21, misalnya 21 atau 20 tahun ya, misalnya. Kita umur sampai dikasih orang tua kita, ada yang 24, ada yang 20, ada yang 19. Kita anggaplah sampai umur 20 tahun ya. 20 tahun, kalau 1 tahun itu 365 hari, 1 hari kita 3 kali makan, berarti 1000 kali makan ya, 1 tahun itu kan, kira-kira ya. Berarti ada 20.000 kali makan kita dikasih makan oleh orang orang tua kita. Bayang nggak teman-teman banyaknya? Ada 20 tahun, ayah kita itu bekerja keras, ya, berkeringat,
kadang-kadang berpeluh, kadang-kadang berdarah, hanya untuk bisa memberi makan yang baik kepada kita. Kalau kita sekarang bisa membaca tulisan yang di kolom chat ini, siapa dulu yang pertama kali nemenin kita untuk belajar belajar membaca? Ya, kalau kita tadi sholat kita baca Al-Quran, siapa orang yang pertama kali mengajarkan kita huruf huruf hijaiyah, ya alif, ba, ta, dan segala macam. Siapa orang yang nyuruh kita untuk sholat, ya kan? Sebelum ustadz kita, sebelum guru kita, orang tua kita lah yang pertama kali memerintahkan kita untuk sholat. Kalau hari ini kita sholat 5 waktu, teman-teman, siapa orang yang paling pantas setelah Rasulullah dan Rasulullah, ya, yang mengajarkan kita untuk sholat. Jadi teman-teman, semua kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita, banyak di antara kita, ya, Kang Arif nggak bilang semua, ya, banyak sekali di antara kita yang itu adalah jalannya dari orang tua kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berusaha maksimal untuk mengucapkan terima kasih atau berekspresi terima kasih kepada orang tua kita? Maka teman-teman, kalau kita balik, ya, kalau kita balik, kalau ada dalam kehidupan kita ini hal-hal yang kurang baik atau ujian atau musibah dan lain sebagainya, salah satu hal yang perlu untuk kita cek itu adalah jangan-jangan kita kurang berterima kasih kepada orang tua kita. Ya, jangan-jangan kita kurang bersyukur atas semua kebaikan dari orang orang tua kita. Jangan-jangan kita kurang memuliakan orang tua kita. Jangan-jangan hubungan kita itu dengan orang tua kita itu masih masih kurang baik, gitu. Masih kurang kurang maksimal. Itu ada dulu seorang pemuda ketika dia menggendong orang tuanya itu dari tempat yang jauh untuk apa, menggendong untuk berangkat haji, gitu. Kemudian ada sahabat Rasulullah yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu melihat pemuda ini menggendong ibunya keliling, ya, tawaf, teman-teman. Melihat orang tua pemuda ini menggendong ibunya yang sudah tua renta keliling tawaf. Ketika itu Abdullah bin Umar itu mendengarkan, ya, melihat sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemuda ini. Pemuda ini mengatakan, "Ya Allah, inilah aku tunggangan ibuku. Ya Allah, inilah aku tunggangan ibuku. Ya Allah, ridhoilah aku. Ya Allah, ridhoilah aku." Kemudian ketika Abdullah bin Umar itu setelah selesai ketemu dengan pemuda ini bertanya, "Wahai Abdullah bin Umar, apakah dengan aku menggendong ibuku untuk berangkat haji, sudah tunai, ya, aku bisa membalas semua kebaikan ibuku untukku? Kalau aku sudah menggendong untuk dari tempatnya, dari kotaku sampai ke Mekah, kemudian aku gendong untuk tawaf, untuk sa'i, untuk aku melaksanakan ibadah haji, apakah aku sudah bisa membalas semua kebaikan dari ibuku kepadaku?" Maka kata Abdullah bin Umar, tidak bisa, ya. Bahkan apa yang engkau berikan itu masih lebih luar biasa dari tarikan-tarikan nafas ibumu ketika ia melahirkan engkau. Masih lebih luar biasa daripada perjuangan ibumu untuk melahirkan engkau. Belum yang lain-lain. Teman-teman, kalau ada yang sudah pernah menjadi ibu, pasti akan merasakan, ya, pasti akan merasakan luar biasanya seorang ibu itu. Jangankan ketika melahirkannya, teman-teman. Ketika sedang hamilnya, ya kan, minggu-minggu pertama sudah mual. Ya, nanti teman-teman insya Allah mayoritas di sini kan perempuan, ya. Insya Allah ketika akan menjalani menjadi seorang ibu, nanti akan benar-benar sayang. Kang Arif aja ketika ngelihat istri itu melahirkan sampai 3 kali, ya. Ada punya anak, Kang Arif 3 orang, Alhamdulillah. Setiap itu makin besar rasa sayang kepada ibu. Kenapa? Ternyata ibu itu luar biasa, teman-teman. Kita belum ada di dunia aja sudah ngerepotin ibu kita, ya kan? Dari kita masih belum ada nyawa kita aja sudah bikin ibu kita mual-mual. Makannya nggak enak, muntah-muntah. Kalau yang udah pernah jadi ibu pasti ngerasain, ya.
Ketika kandungannya makin besar itu berat. Kebayang nggak? Ada berat bayi itu kan sekitar 3 kilo ya. Nanti belum sama janinnya, belum sama apa ketuban dan lain sebagainya gitu. Teman-teman bayangin nggak? Narok badan. Kalau belum pernah, kalau mau ngerasainnya, narok barbel 5 kilo, 6 kilo itu ditaruh di pinggang, dibawa kemana-mana setiap hari. 24 jam, nggak bisa ditaruh. Jadi ketika mau tidur itu geser kanan, geser kiri, sakit pinggang, ya kakinya nanti bengkak dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Itu belum ketika melahirkan. Nanti bagaimana dengan melahirkan? Nanti bagaimana dengan menyusui? Nanti bagaimana dengan merawat? Nanti bagaimana dengan membesarkan dan lain sebagainya. Jadi ketika kita melihat pengorbanan seorang ibu, maka itu luar biasa. Nah, tadi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang disebut bersyukur kepada Allah ketika dia tidak pandai berterima kasih kepada manusia. Dan hati-hati teman-teman, yang pertama kali paling wajib untuk kita berterima kasih kepada orang tua kita atau kepada manusia itu adalah orang orang tua kita. Kang, tapi orang tua saya nggak baik. Tapi dia sudah melahirkan engkau. Ya, dia sudah mengandung engkau. Dia sudah menyusui engkau. Ya kecuali teman-teman orang tuanya nggak baik, teman-teman dari janin ditaruh di kulkas ya nggak apa-apa teman-teman berbaktinya sama kulkas. Ini kan 9 bulan teman-teman. Ya, saya punya sahabat, sahabat saya itu istrinya ketika mengandung itu kan kalau lagi mengandung yang punya ibu yang sudah jadi ibu di sini mungkin ada yang ngerasain ya. Mengandung itu bagi sebagian wanita kadang-kadang kalsiumnya itu ketarik teman-teman. Kan makan itu dari tubuhnya ibu si anak itu 9 bulan teman-teman kirain makannya disuapin dari luar enggak dari ibu dan kadang-kadang ada sebagian ibu yang kalsiumnya ketarik setelah dia melahirkan itu giginya itu bisa keropos tulangnya itu sakit-sakit dan lain sebagainya itu makanya seorang ibu itu ketika dia mengandung itu gizinya harus luar biasa kenapa karena sejatinya anaknya itu makan dari tubuhnya anaknya itu makan dari ibunya. Jadi kalau ada yang di sini ngerasa ibu saya nggak baik dan lain sebagainya, kita yang bisa jadi kurang belajar tentang pengorbanan seorang ibu. Hatta dia mungkin ketika kita kecil atau ketika menjelang dewasa, ekspresi orang tua kita itu kurang baik bagi kita. Atau ada yang menyakitkan hati kita dan lain sebagainya. Tapi ingatlah bahwa kebaikan dari orang tua kita nggak mungkin kita bisa nafikan. Darah teman-teman itu gizi teman-teman, tubuh teman-teman itu datangnya dari orang tua teman-teman. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hati-hati. Tidaklah disebut bersyukur kepada Allah seorang hamba yang tidak baik dalam berterima kasih kepada manusia. Dan orang tua kita adalah orang yang paling pantas untuk mendapatkan terima kasih kepada kita. Jangan sampai teman-teman kita ke sahabat kita itu bagus ngobrolnya pinter ekspresinya gitu ya. Tapi ke ayah kita, ke ibu kita itu nggak bagus gitu. Kang, tapi saya sulit, orang tua saya pendiam, orang tua saya suka marah dan lain sebagainya. Itulah ujian kita, itulah ujian kita. Dan itu ya namanya ujian ya masing-masing orang ada ujiannya. Itulah ujian kita. Semakin berat ujiannya, semakin besar ujiannya, semakin besar juga luar biasanya balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman tahu nggak kenapa Uwais Al-Qarni itu seperti itu? Uwais Al-Qarni teman-teman, dia itu pemuda yang miskin, pemuda yang sakit-sakitan. Kan tadi disabdakan Rasulullah itu sakit kulit kan beliau, sakit-sakitan. Beliau pemuda yang lemah, jadi sudah lemah, miskin, tinggalnya di Yaman. Jaraknya itu mungkin sekitar 500 sampai 1000 kilometer dari Mekah, jauh. Sudah begitu, ketika dalam keadaan miskin, lemah, sakit-sakitan, ibu beliau yang sudah tua, yang sudah nggak bisa jalan dengan baik, itu minta kepada beliau agar diajak untuk berangkat haji. Kira-kira berat nggak jadi anak punya orang tua yang kayak gitu? Kalau kita bilang orang tuanya mungkin kalau versi anak muda sekarang itu kayak toksik gitu ya, udah kondisinya miskin lah, apalah segala macam. Kok ibunya tanda petik berani-beraninya untuk minta anaknya itu berangkat berangkat haji.
Ini bagi kita nih yang kadang-kadang mudah banget untuk menjudge diri kita ini sandwich generation gitu. Wah, Kang, saya harus ngehidupin orang tua dan segala. Uwais Al-Qarni itu harus ngajak orang tuanya, diminta orang tuanya untuk berangkat berangkat haji. Sementara uang nggak ada, Uwaisnya juga lemah, sakit-sakitan, gitu, miskin dan lain sebagainya. Yang dilakukan apa? Beliau tetap ikhtiar untuk bisa meraih ridho Allah lewat meraih ridho orang tuanya. Yang beliau lakukan, ada-adanya uang segitu-gitunya, beliau gunakan untuk beli anak anak sapi, ya kan? Orang-orang bingung, ngapain Wes nih beli anak sapi? Anak sapinya dipelihara, tiap hari anak sapinya itu digendong untuk naik ke atas bukit. Orang lihat tiap hari itu Uwais gendong anak sapi. Makin lama kan sapi makin gede ya, teman-teman. 1 tahun aja gedenya udah gede banget kan gitu sapi ya. Berterus-terusan naik ke atas gunung setiap hari. Orang mengatakan Uwais ini udah gila ini, Uwais gitu ya. Udah gila gitu. Ibunya pengen berangkat haji, malah dia beli sapi yang digendong-gendong malah sapinya. Ternyata apa teman-teman? Ternyata ketika sapinya sudah besar, ketika sapinya sudah demikian berat, dia tetap kuat untuk menggendong sapinya sampai ketika makin dekat musim haji dan waktunya orang-orang dari Yaman itu untuk berangkat dengan unta mereka, dengan kuda mereka, Wes mengatakan, Bu, Bismillah kita akan berangkat haji. Dari mana nak kita bisa berangkat haji? Kamu nggak punya unta, nggak punya kuda. Bu, Uwais punya badan ini, insya Allah Uwais akan gendong gendong ibu. Uwais Al-Qarni ngegendong ibunya teman-teman ratusan kilo, mungkin hampir hampir 1.000 kilo itu sampai ke Mekah, kemudian menggendong ibunya tawaf, gendong ibunya haji, sampai itulah berita yang walaupun Rasul belum ketemu dengan Uwais, Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengabarkan. Saking terkenalnya orang ini, bahkan kita semua juga udah tahu tentang Uwais Al-Qarni. Saking terkenalnya seorang anak yang baktinya luar biasa kepada ibunya, tanda petik, walaupun keadaannya itu tidak memungkinkan, walaupun keadaannya itu tidak lapang, walaupun bisa jadi tanda petik kalau bagi kita sekarang mungkin seperti sandwich generation, ya harus ngurusin ibunya, harus bukan hanya harus ngasih makan ibunya dan lain sebagainya, harus ngajak ibunya haji walaupun beliaunya miskin, sakit-sakitan dan lemah dan lain sebagainya. Tapi di balik ujian yang luar biasa dan keinginan yang luar biasa itu, Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadikan Uwais Al-Qarni, walaupun beliau bukan sahabat, beliau hanya tabiin ya, tapi beliau termasuk orang-orang soleh yang dijamin oleh Rasulullah SAW kalau berdoa akan dikabulkan oleh Allah. Bahkan Umar bin Khattab diperintahkan untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Apa jalannya? Jalannya adalah birrul walidain, bakti kepada orang tua. Teman-teman, untuk mencapai ridho Allah, kita harus tahu amalan apa yang paling dicintai oleh Allah. Teman-teman, ada yang tahu nggak amalan yang paling dicintai Allah yang pertama itu apa? Ada yang mau menuliskan? Dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayul amal ahabba ilallah azza wa jalla." Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai Allah azza wa jalla? Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Tumma'ai. Kemudian apalagi wahai Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan birrul walidain. Berbakti kepada orang tua. Tumma'ai. Kemudian apalagi? Al-jihad fi sabilillah. Kemudian barulah jihad fi sabilillah. Jadi teman-teman, Allah ingin menunjukkan kepada kita, amal yang pertama yang paling Allah cintai itu adalah ibadah kepada Allah langsung, sholat. Kemudian amalan yang kedua apa yang paling Allah cintai? Yang paling Allah cintai adalah birrul walidai, bakti sama orang tua. Makanya dulu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau nggak salah Kang Arif, itu ketika orang tuanya, ayah dan ibunya meninggal dunia, maka beliau nangisnya itu luar biasa. Kenapa nangisnya Bu luar biasa? Ini ada yang dilema dan lain sebagainya. Nanti boleh kita tanya jawab ya, gimana hubungan baik dengan orang tua dan lain sebagainya, apa yang sehingga ganjal.
Ketika orang tuanya meninggal, sahabat ini nangis luar biasa. Ketika ditanya kenapa nangis, ini udah ketetapan dari Allah. Beliau mengatakan, sudah tertutup pintu surga untukku. Sudah tertutup pintu surga yang tengah untukku. Sudah tertutup doa-doa yang wajib dikabulkan Allah untukku. Pintu surga paling tengah, sabda Rasulullah adalah birrul walidain. Pintu bakti kepada orang tua. Sabda Rasulullah, umatku nanti paling banyak masuk surga itu dari pintu surga birrul walidain. Ini udah dikasih teman-teman kita, kisi-kisinya. Paling banyak masuk surga, masuknya dari birrul walidain. Bahkan Rasulullah menyampaikan seperti ini. Pernah Rasulullah dulu duduk, bersandar, kemudian Rasulullah itu tegak duduknya, kemudian menyampaikan, celakalah, celakalah dan sungguh celakalah. Siapa yang celaka wahai Rasulullah? Kata para sahabat, celakalah seorang anak yang mendapati ibunya atau ayahnya atau keduanya sudah tua renta dan sangat lemah, tapi dia tidak bisa masuk surga karena berbakti dan memuliakan mereka. Ibaratnya kelewatan gitu, sabda Rasul. Kelewatan banget. Allah sudah ngasih jalan surga nih kepada anak-anak yang orang tuanya itu masih dikasih umur yang panjang, tapi anaknya itu nggak bisa masuk surga dari berbuat baik kepada orang tuanya. Nyari surga jangan jauh-jauh, teman-teman. Nyari surga itu jangan sedekah yang jauh-jauh. Nyari surga jangan berbuat baik yang jauh-jauh. Pintu surga itu ada di rumah orang tua kita. Pintu surga itu yang paling tengah adalah senyum orang tua kita. Pintu surga kita yang paling tenang adalah bahagianya ibu dan ayah kita. Itu bukan Kang Arif yang nyampaikan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga pintu pertolongan Allah yang luar biasa kepada kita, teman-teman. Pintu pertolongan Allah yang luar biasa kepada kita. Maka Kang Arif ingin mengajak kita semua, terlepas dari orang tua kita itu orang tua yang soleh, atau orang tua kita yang mungkin pernah jahat kepada kita, atau orang tua kita yang sangat baik kepada kita, orang tua kita yang bikin trauma kita, apapun itu pintu surga kita yang disampaikan Rasulullah, bukan pintu surga kita orang tua kita yang soleh, bukan. Pintu surga kita adalah orang tua kita, siapapun dia. Ya. Pintu surga kita adalah orang tua kita, siapapun dia. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, bukan hanya ketika orang tua kita masih hidup, ketika orang tua kita meninggal pun, kita masih punya kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana cara aku berbakti kalau orang tua aku sudah meninggal dunia? Caranya adalah mendoakannya, minta ampun untuk keduanya, memenuhi janjinya, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarganya, dan memuliakan teman dekatnya. Jadi mendoakan, memohonkan ampun, memenuhi janjinya, menjalin hubungan silaturahim dengan saudara-saudaranya, dan memuliakan teman-teman dekatnya. Dalam sebuah hadis lagi yang keenam ditambahkan, kita berwakaf atau bersedekah atas nama orang tua kita. Jadi banyak teman-teman, mau orang tua kita hidup ataukah orang tua kita sudah meninggal dunia. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan bahwa pintu surga kita adalah bakti kepada orang tua kita. Pintu kebaikan kita adalah bakti kepada orang tua kita. Ya, banyak perkataan para ahli hikmah, para ulama ya yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menjadikan orang tuanya seperti raja dan ratu, maka Allah akan menjadikan kehidupannya seperti kehidupan raja dan ratu. Barang siapa yang membahagiakan dan memuliakan ibu bapaknya, maka hidupnya pasti akan mulia, pasti akan sukses, pasti akan sejahtera. Ya, teman-teman kalau cari benang merah orang-orang yang sukses, teman-teman boleh nih kalau misalnya mau ngeriset ya kecil-kecilan. Orang-orang yang sukses itu gimana sih ciri-cirinya? Salah satu cirinya teman-teman, orang itu pasti sangat berbakti kepada orang tuanya. Orang-orang yang hidupnya bahagia, orang-orang yang hidupnya uh, lapang, orang-orang yang hidupnya senantiasa dalam kebaikan, kelapangan, kebahagiaan, diberikan ujian dia bisa melewatinya dengan baik. Salah satu cirinya itu adalah berbakti kepada orang tuanya. Karena tadi Allah itu senang
kalau misalnya seorang hamba itu bakti kepada orang tuanya. Allah itu ridho kepada seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Bahkan seorang pemuda yang tadi bakti kepada ibunya itu namanya terkenal di langit. Kalau dia berdoa pasti akan dikabulkan. Bahkan namanya Uwais Al-Qarni itu dikenalkan, diberitahu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasa. Dulu kan kalau dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kan ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Ini termasuk juga ikhtiar kita. Kalau kita dalam kondisi yang sepertinya kayaknya nggak ada jalan keluar, termasuk tadi Teteh misalnya ya, kalau ada yang sampai apa, Kang saya sulit sekali nih, saya ditipu miliaran rupiah, Kang saya sulit sekali keadaan keluarga saya sudah demikian berantakannya, Kang saya luar biasa anak saya seperti ini, Kang, saya sulit sekali, ekonomi saya sulit dan lain sebagainya. Salah satunya adalah bakti kepada orang tua. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat kehidupan kita, menyingkirkan batu-batu hambatan dalam kehidupan kita. Dulu ada seorang anak, dia jadi salah satu dari 3 orang yang terjebak di gua. Batu besar menutupi jalan mereka. Kemudian anak ini itu berdoa, kemudian mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku anak berbakti kepada orang tua. Diceritakan baktinya. Setiap malam aku memerah susu. Ketika satu malam aku pergi jauh, kerja jauh, sampai aku pulang itu tengah malam. Tapi aku tetap memerah susu sebelum aku tidur. Susu itu seperti biasa aku berikan kepada orang tuaku. Malam itu ternyata orang tuaku itu sudah tidur. Orang tuaku itu sudah tidur. Dan ketika orang tuaku itu sudah tidur, aku tidak tidur, aku tidak letakkan susu itu ke atas meja, melainkan aku tetap pegang susu itu sambil menunggu orang tuaku bangun. Aku tunggu sampai berjam-jam, sampai akhirnya orang tuaku bangun itu menjelang subuh. Teman-teman bayangin nggak? Anak ini baru kerja keluar kota, pulang tengah malam, sebelum tidur dia memerah susu, kebiasaannya dia kasih ke orang tuanya. Tapi karena sudah tengah malam, orang tuanya itu sudah tidur. Bakti si anak ini, susu itu tetap dipegang. Sambil nunggu orang tuanya itu bangun. Dan teman-teman, ketika orang tuanya bangun, bangunnya itu baru menjelang subuh. Jadi sepanjang malam si orang ini itu tetap megangin susu itu. Dan ketika orang tuanya bangun menjelang subuh, barulah susu itu dikasih kepada orang tuanya. Barulah dia akhirnya bisa bisa duduk dan istirahat. Dan orang ini berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau engkau ridho dengan apa yang aku lakukan untuk memuliakan orang tuaku, maka selamatkanlah aku. Geserlah batu yang menghalangi, menutupi jalanku keluar dari gua ini. Maka batunya bergeser, teman. Maka saran Kang Arif, kalau ada di antara kita di sini yang hidupnya itu berat banget, sulit banget, berusaha luar biasa, kerja mati-matian, uangnya nggak kekumpul-kumpul, ya nabung, kerja, gaji, tanggal 5 udah habis, tanggal 4 sudah habis, ya tanggal 3 udah habis, udah bingung nih, udah kayak gitu hidupnya udah bingung gitu ya. Perbaikilah banyak hal, salah satunya adalah bakti kepada orang tua kita. Atau kalau kita ada dalam kondisi satu masalah yang sangat besar, saran Kang Arif, hubungan sama Allah dicek, yang kedua hubungan sama orang tua kita. Kadang-kadang masalah besar itu terjadi ketika hubungan kita dengan orang tua itu nggak baik. Walaupun kita punya 1.000 alasan, dan bisa jadi alasan kita itu benar, Kang orang tua saya itu pemarah, Kang orang tua saya bikin saya trauma dan lain sebagainya. Tapi ketika hubungan kita dengan orang tua itu tidak baik, maka bisa jadi rumitlah, sulitlah kehidupan kita. Maka saran Kang Arif, kalau ada dalam di hidup kita yang kita rasa ujiannya ini lagi berat-beratnya, perbaiki hubungan kita kepada Allah, perbaiki sholat kita, banyak-banyak beristighfar. Yang selanjutnya adalah perbaiki hubungan kita, perbaiki bakti kita kepada orang tua kita. Ya, Kang Arif punya sahabat, beliau pernah didatangi oleh seseorang, gitu, curhat. Ini di Bandung ceritanya, curhat seorang pengusaha, ya, seorang pengusaha. Ujiannya itu berat sekali,
ya, dia buka toko komputer, tokonya kemalingan, komputernya habis, ya, modalnya itu habis, ya, jual beli komputernya di dalam rukonya itu habis kemalingan. Pulang dari sana, hutang harus segera dibayar, gitu. Ya. Padahal hutang itu mau dicicil dengan keuntungan jual komputer, komputernya habis kemalingan, hutang-hutang ternyata menumpuk. Pulang dari sana nggak berapa lama, istrinya yang mau melahirkan ternyata harus dioperasi sesar dan ternyata sulit sekali. Ketika bercerita, salah satu yang dinasihati, coba perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki sholat, perbaiki hubungan sama Allah, sama perbaiki hubungan sama orang tua. Ternyata ketika di bab perbaiki hubungan dengan orang tua, memang benar ada masalah hubungan dengan orang tuanya. Gitu. Ada satu kesalahan dari orang tuanya yang menyebabkan si laki-laki ini itu marah dan memutuskan silaturahim, memutuskan kontak dengan orang tuanya. Sehingga orang tuanya sangat bersedih. Sehingga akhirnya Allah menguji orang tersebut. Teman-teman, kalau kita punya orang tua dan kita berat hubungan, perbaikilah. Gak akan menang kita berhadapan dengan orang tua kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasa orang tua kita itu terlalu banyak. Kebaikan orang tua itu terlalu terlalu banyak. Gak akan menang. Rasa sakit hati, rasa sedih dan lain sebagainya. Perbaikilah. Perbaikilah. Bisa jadi itu adalah jalan hadirnya pertolongan Allah kepada kita. Teman-teman ingat kan ada sebuah hadis Rasulullah seorang sahabat yang ketika dia meninggal dunia sulit meninggalnya. Ya kan? Sulit meninggalnya. Sampai-sampai setelah Rasul sendiri yang datang dan ketika Rasul lihat ini hubungan sama ibunya. Ketika seorang sahabat yang diutus Rasulullah untuk meminta agar ibu ini ikhlas ridho kepada anaknya, ibunya itu nggak ridho. Sampai bolak-balik sampai 3 kali kalau nggak salah, sampai akhirnya Rasul menyampaikan, kalau begitu beritahu kepada ibunya, ini anaknya kita bakar aja. Daripada mati dalam keadaan ibunya itu tidak ridho. Disampaikan kepada seorang ibu tadi, wahai ibu, kalau nggak dimaafkan, tidak engkau ikhlaskan anakmu, ridho kepada anakmu, kata Rasulullah, ini anaknya dibakar aja. Sampai akhirnya ibunya akhirnya memaafkan, setelah itulah baru anaknya itu bisa meninggal dunia dengan keadaan baik. Di sana nggak dibahas teman-teman, kejahatan ibunya itu seperti apa, kondisi ibunya itu seperti apa, dan lain sebagainya. Tapi yang ada adalah perbaikilah. Kalau hubungan kita dengan orang tua kita itu nggak baik, perbaikilah. Apalagi kalau orang tua kita itu baik, maka perbaikilah. Lebih baiklah kita kepada orang tua kita. Nah, sekarang Kang Arif ajak kita sebelum sesi dengan Kang Purwa ya, Kang Arif ajak kita semua kalau mau hidupnya itu dapat keajaiban, dapat luar biasa, yuk sama-sama. Kita coba tawadu, kita coba ikuti bareng-bareng ya, teman-teman, ikuti bareng-bareng. Karena Kang Arif juga hidup Kang Arif ini ya demi Allah teman-teman. Kalau ditanya Kang Arif dapat kebaikannya seperti ini dan lain sebagainya. Kang Arif ini dari kampung, asalnya dari Sumatera Utara, dari Asahan. Ya. Berkat doa ibu, berkat doa ayah, hidup itu jadi baik, dianugerahi istri yang baik, dianugerahi anak-anak yang baik, gitu ya. Kadang kalau melihat ke diri sendiri, ya Allah, saya ini banyak dosa, saya ini banyak salah, banyak lalai, banyak malas, ya. Tapi karena punya ibu, ibu itu sangat baik, ibu itu terus mendoakan, hidup anaknya ini jadi baik, teman-teman. Maka kalau punya orang tua, masih punya orang tua, atau orang tua pun sudah meninggal, habis-habisan lah teman-teman untuk berbakti. Kalau teman-teman masih susah komunikasi, nanti kita obrolin gimana caranya komunikasi. Kalau tadi kan ada Kang, saya susah terima kasih. Ya nanti belajar bagaimana mengucapkan terima kasih itu dengan kata-kata, dengan tindakan, dengan senyuman, dengan muka yang cerah gitu ya, dengan pijatan dan lain sebagainya. Terima kasih itu nggak harus dengan kata-kata saja, ya. Kata-kata itu mah wajib ya, tapi bukan hanya dengan kata-kata. Bisa kita pijat tubuhnya, tubuhnya itu teman-teman, yang lelahnya itu kalau ditanya lelahnya kenapa, orang tua kita kalau sudah kayak Kang Arif ya, ibu Kang Arif itu udah sakit lutut, ada sakit jantung bahkan. Kalau kita lihat diingat-ingat sekarang, kenapa?
lututnya itu bisa sakit? Kerja, teman-teman. Habis-habisan dulu ketika muda itu kerja. Kalau ditanya lagi, kenapa kerja ibunya Kang Haris sampai segitu? Gara-gara anaknya. Nggak ada lagi ceritanya. Jadi kalau kita lihat ibu kita sekarang sakit, ya kita sebagai anak itu harus setidaknya tahu berterima kasih. Gitu. Tahu berterima kasih gimana. Jangan sampai bikin orang tua kita lebih sakit. Sakit badannya, sakit hatinya. Gimana cara orang tua kita setiap hari itu senyum? Gimana orang tua kita setiap hari bahagia? Demi Allah, teman-teman, kalau orang tua kita senyum karena kita, pasti Allah akan membuat kita tersenyum. Kalau orang tua kita bahagia dengan kita, pasti Allah akan buat kita bahagia. Kalau kita ngasih hadiah, sebagian rizki kita kasih, mujahadah kita untuk orang tua kita, rizki kita pasti akan dilapangkan. Allah itu paling senang sama seorang anak yang dia berbakti kepada orang tuanya. Uwais Al-Qarni tadi, kan Kang Arif udah ulang-ulangin ya, Uwais Al-Qarni itu bukan sahabat, bukan nabi, bukan sahabat, nggak pernah ketemu sama Rasulullah. Tapi Umar bin Khattab ketika ketemu sama Uwais kebalik, bukan Uwais yang disuruh doa kepada minta doanya Umar, tapi Umar yang diperintahkan minta doanya Uwais. Kenapa? Dia bakti sama ibunya. Dia bakti yang luar biasa sama ibunya. Maka Kang Arif ngajak kita semua, yuk kita lepaskan semua trauma kita, semua sedih kita dan lain sebagainya. Kang Arif kasih catatan kalau mau hidupnya penuh keberkahan. Siapa yang mau nih? Tuliskan mau ya. Kalau mau hidupnya itu pernah penuh dengan keajaiban. Kalau mau hidupnya itu penuh dengan kebaikan. Kalau mau hidupnya itu dikasih kelapangan. Kalau mau kerja itu bisa nabung. Usaha itu bisa berhasil. Kalau mau yang semua kebaikan-kebaikan itu mau. Hubungan sama suami, hubungan sama istri semakin baik. Jodohnya dimudahkan. Salah satunya adalah kita perbaiki hubungan sama orang tua kita. Apa yang kita lakukan langsung aja konkret aja. Yang pertama, teman-teman tuliskan. Ya ini janji ya, kita janji nih. Malam ini kita janji kepada diri kita sendiri. Coba tuliskan. Tadi Kang Purwa nyuruh alat tulis ya, Kang Purwa ya. Kalau nggak ada alat tulis berarti di laptop Betul. atau di HP. Ya, coba tuliskan amalan apa yang rutin teman-teman mau lakukan untuk membahagiakan, memuliakan orang tuanya teman-teman. Coba dituliskan. Biar nanti Allah itu rutin membahagiakan teman-teman. Coba deh, kalau nggak percaya lakukan ini, nanti Allah itu akan rutin bikin hidup teman-teman itu jadi bahagia, jadi senang, jadi lapang. Coba, amalan apa? Ya, Kang Arif kasih contoh. Ada seorang anak, dia itu karena orang tuanya sudah tua dan salah satu kebutuhan orang orang tua itu adalah selalu diajak ngobrol, ditemani dan lain sebagainya. Anak ini jadi punya kebiasaan. Setiap ada 3 telepon, anak ini kan sibuk. Setiap ada 3 telepon, maka telepon yang selanjutnya itu adalah dia wajib nelpon, mewajibkan diri ya. Dia mewajibkan diri nelpon ibunya. Jadi misalnya temannya nelpon orang pertama, orang kedua bosnya nelpon, orang ketiga istrinya nelpon. Yang keempatnya itu ibunya. Nanti kelima, keenam, ketujuh orang lain, yang ke berapa itu? Ke-8 itu adalah ibunya. Setiap ada 3, dia yang keempat ibunya. Atau ada seseorang yang dia setiap hari itu berusaha untuk video call, berusaha untuk ngobrol beberapa menit, beberapa puluh menit dengan ibunya. Karena apa? Dia ingin membahagiakan, dia ingin mengucapkan terima kasih, dan itu udah disetel tuh, di set ngomongnya apa-apa yang baik, ya, membahagiakan. Nah, teman-teman silahkan tuliskan, dan boleh juga tuliskan di kolom chat ya, Kang Purwa ya. Silahkan teman-teman, coba Kang Arif mau lihat, biar kita Ya, sama-sama betul. coba. Mijetin, Teh Husnul mijetin kaki ibu dan ayah. Insya Allah, janji Masya ya Allah. Teh Husnul ya. Insya Allah ini jadi amalan solehnya Teh Husnul, mengantarkan ke surga, ngajak makan. Ini penting juga ngajak makan ya, makan bersama. Benar teman-teman, luar biasa. Orang tua kita udah dari kapan ngasih kita makan terus ya, mendoa. Ini yang pertama ini yang harian ya teman-teman, yang rutin. Kalau berangkat umroh kan nggak mungkin tiap hari ya. Nah berangkat umroh yang poin kedua tuh. Antar kontrol berobat, Masya Allah. Makasih ya, teman-teman ya. Bikin makanan kesukaan, mendoakan, nanyain kabar ya.
ngajak ngobrol, mendoakan, setiap bulan mentransfer. Itu rutin boleh, rutin bulanan, ya, mendoakan, mendoakan, ziarah, ya, mendoakan dan ziarah, nemenin kondangan, wah, masya Allah, video call setiap hari. Makasih ya teman-teman ini udah menuliskan jadi inspirasi juga untuk ngaji, untuk orang tua, masya Allah. Nemenin jogging, wah, makasih Teh Rizky, mendoakan, menghadiahkan baca Quran, bersedekah, traktir. Ini bahagia sekali Kang Purwa ya kita ngebacain ini. Masya Allah, Kang. Ini jadi Bangun pagi, komitmen. lancar usaha. Mudah-mudahan jadi pahala untuk kita semua ya. Teman-teman kita saling Amin. mendoakan. Mudah-mudahan apa yang teman-teman tuliskan itu diberikan keistiqomahan. Ya, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang yang kedua. Kang Arif ini ngasih itu ya. Ingin sungguh-sungguh memberi hadiah terbaik apa kepada orang tua kita. Jangan takut dulu ya. Jangan, Kang, saya pengen ngajak haji tapi haji 30 tahun. Jangan takut dulu. Yakin dulu. Namanya doa kan gratis. Ya, hadiah terbesar apa yang ingin teman-teman berikan kepada orang tua? Yakin dulu, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang akan memberikan kemudahan dan jalannya. Jangan kita yang ribet dulu. Yang kita sekarang tugas kita adalah pikirkan mau ngasih hadiah apa, ya. Boleh dituliskan. Silahkan teman-teman dituliskan apa hadiahnya. Dia ngajak haji atau umroh. Bismillah, insya Allah dimudahkan teman-teman. Ngajak umroh, insya Allah, dan membadalkan. Mau umroh ya, umroh. Nah, ini didoakan teman-teman, didoakan. Ya. Kang Arif juga mau ngajak umroh ya orang tua. Ini doanya udah lama Kang Purwa. Jadi tiap doa itu kadang-kadang nangis gitu. Ya Allah, saya pengen umroh. Ya pasti kalau orang tua, apalagi Kang Purwa juga sama kan, 3.000 ya Kang Purwa ya. Ya, betul, Kang. Tinggal ibu, Nah, Kang. 3.000 kan. Itu kan Mhm. kadang kalau nangis ya Allah. Saya udah pernah umroh kan beberapa kali teman-teman. Tapi minta sama Allah itu ya Allah, kalau bisa saya ketika di tawaf itu ngegandeng tangan ibu saya gitu. Kalau bisa itu doanya itu nggak doa saya sendiri. Saya pengen ngedengerin doa ibu saya gitu. Untuk saya gitu ketika saya tawaf. Kalau bisa ketika saya sa'i. Saya kan alhamdulillah ketika haji, ketika umroh kadang kan nemenin orang tua teman-teman dan sangat pengen nemenin orang tua yang lain gitu ya. Maksudnya yang sudah sepuh dan lain sangat pengen gitu. Kalau bisa yang di Kang Purwa apalagi ya, Kang Purwa sering berapa kali ngebimbing umroh. Pasti sangat ingin kalau bisa ilmu-ilmu ngebimbing gitu ya, Kang Purwa ya. Betul, Ilmu Kang. ngejelasin ini tempatnya ini, tempatnya ini, tempatnya ini. Kalau bisa kita keluarin habis-habisan untuk orang tua kita. Masya Allah. Betul, betul, Kang. Kita Hmm. apa dorong kursi roda gitu kan, kita pakai skuter, udah semua ilmunya itu udah kita tahu. Kalau bisa itu kita doanya itu ya Allah, ini bagian-bagian yang udah dipelajari ini kalau bisa orang tua saya dapat nikmatnya gitu, keibadahnya ini nikmat. Nah, itu doa aja teman-teman, nangis aja gitu, nggak apa-apa, gratis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gratis ya Kang Purwa ya. Nanti masalah pengabulannya itu bagiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan insya Allah, ya, diberikan kelapangan, dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ya dikasih kemudahan lah banyak ya, orang tua kita bisa jadi saat sakit kayaknya nggak mungkin untuk umroh, dikasih kesehatan, dikasih semangat. Orang kitanya rezekinya kayaknya nggak lapang, dikasih lapangan. Ya, makasih ya teman-teman yang sudah menuliskan, dan silahkan untuk dituliskan. Kemudian janji ini jangan jadi beban, tapi janji ini yakini bahwa Allah itu menolong. Sabda Rasulullah kan, barang siapa yang jujur kepada Allah, maka Allah nanti akan membenarkannya. Kalau kita jujur, ya Allah, saya pengen banget ngajak orang tua saya umroh. Teman-teman nggak punya pun sekarang, tapi Kang, gimana saldo saya di bank saya ini, di ATM ini hanya 54.000 gitu kan? Kalau saya tarik 50.000 udah tinggal 4.000 gitu. Saya mau ngajak orang tua saya umroh, nggak apa-apa. Kalau kita jujur kepada Allah, Allah akan membenarkan
niat kita itu. Jadi niat dulu, teman-teman, kuatkan tekad dulu, dituliskan. Dituliskan, nanti ketika doa, dibaca-baca, ya kalau bisa nangis, benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti Allah bukan hanya akan mengabulkan doa itu, tapi Allah akan senang untuk melapangkan kehidupan kita. Ya, anak-anak, ya, Kang Arif sebagai penutupnya, anak-anak yang hidupnya itu di antara ikhtiar-ikhtiarnya adalah untuk membahagiakan orang tuanya, pasti akan dibahagiakan, teman-teman. Memberikan sebagian rizki, hadiah, uang, mengumrohkan orang tua dan lain sebagainya pasti akan dilapangkan. Bisa jadi itu jalan kelapangan kita. Bisa jadi itu jalan pertolongan kita. Dan catatannya lagi, hampir dipastikan. Ini karena mayoritas ulama dan juga um, apa secara sunnatullahnya hampir dipastikan seperti itulah bahagia kita ketika di hari tua kita. Seperti apa kita membahagiakan orang tua kita di hari tuanya, seperti itu insya Allah anak-anak kita akan berbakti dan membahagiakan kita di hari hari tua kita. Jadi sebenarnya bakti kita, ikhtiar kita kepada orang tua kita di masa sekarang itu adalah gambaran nanti Allah akan membahagiakan kita di masa tua kita. Ya, yang ingin menjadi penghafal Quran, yang ingin jadi pengusaha, yang ingin mengumrohkan orang tua, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman semua. Kang Arif terus membaca chat-chatnya dan kita semua jadinya belajar ya, Kang Purwa dan teman-teman. Insya Allah Betul, mudah-mudahan Kang. hal-hal baik yang sudah kita niatkan malam hari ini, ada dua tadi ya, satu amalan-amalan harian, memijati, memasakkan, ngajak makan, ngasih hadiah, ngasih sebagian uang, gaji, video call, ngajak ngobrol, dan lain sebagainya. Insya Allah itu istiqomah kita lakukan. Yang kedua, hadiah terbaik. Jadi penghafal Quran, mengajak orang tua haji, mengajak orang tua umroh, memberikan rumah, memberikan usaha, dan lain sebagainya. Insya Allah itu pun dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin demikian teman-teman sesi yang pertama. Hadirkan pertolongan Allah dengan kita berbakti kepada orang tua kita. Dan itu Kang Arif tadi sebagiannya Kang Arif baca dari buku, nggak kelihatan ya, buku Indahnya Pertolongan Allah. Itu nanti informasinya akan disampaikan oleh Kang Purwa. Mangga, mohon untuk sabar menunggu. Setelah ini kita akan ada sesi kedua. Silakan Kang Purwa. Ya baik, terima kasih banyak Kang Arif. Teman-teman ternyata Masya Allah ya, ada amalan-amalan yang sederhana tetapi balasannya surga. Dan amalan itu adalah ketika kita memuliakan orang tua. Apapun yang teman-teman insya Allah akan lakukan, maka silahkan jaga komitmennya dan insya Allah jaga keistiqomahannya teman-teman ya. Dan boleh jadi itu akan menjadi pembuka pintu pertolongan dari Allah. Bukan boleh jadi, tapi insya Allah ya jaminannya sudah banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahkan dalam berbagai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman semuanya, Kang Arif, alhamdulillah oleh Allah dititipi satu amanah ya untuk dapat membagikan ilmu yang beliau dapatkan teman-teman semuanya dari berbagai pengalaman hidupnya Kang Arif, dari berbagai pembelajaran yang Kang Arif ikuti sehingga lahirlah buku Indahnya Pertolongan Allah. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya buku yang telah dibaca oleh belasan ribu orang ini dan ternyata banyak membantu orang-orang yang tengah berikhtiar untuk meraih cinta dan pertolongannya. Jadi teman-teman berbakti kepada orang tua itu baru satu cara saja, satu jurus, satu pintu teman-teman untuk mengetuk, menjemput mendapatkan begitu ya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, buku Indahnya Pertolongan Allah ini teman-teman sekalian terdiri dari 9 chapter. Yang pertama adalah tentang hidup dalam ridho. Yang kedua, sabar, jangan menyerah. Ini mudah-mudahan buku ini bisa jadi teman duduk buat teman-teman semuanya ketika sedang mencoba mentafakuri berbagai ujian kehidupan yang teman-teman hadapi begitu ya. Jadi tafakurnya nggak hanya sambil diam diri dan bengong saja, apalagi scrolling handphone atau medsos tidak, tetapi sambil membaca buku yang insya Allah akan menghadirkan ilmu. Chapter-chapter buku ini, teman-teman, bagian-bagian yang dibahas dalam buku ini ada juga yang membahas tentang bertanggung jawab atas kesalahan.
syukur akan ditambah. Usaha maksimal dan tawakal, berbaik sangka akan bahagia, dunia di tangan, jangan di hati, berbakti kepada orang tua. Nah ini, bagian berbakti kepada orang tua ada di chapter ke-8 teman-teman dari buku Indahnya Pertolongan Allah. Dan bagian terakhirnya adalah menolong akan ditolong. Memudahkan akan dimudahkan, membantu akan dibantu. Itu rumus kehidupan ya teman-teman semuanya. Makanya teman-teman silahkan dapatkan inspirasi lebih lengkapnya dari buku Indahnya Pertolongan Allah. Nah, sudah siap teman-teman mengundang pertolongan darinya? Bila sudah siap, pastikan teman-teman mendapatkan semua jurus-jurusnya, semua langkah-langkahnya yang ada di buku tersebut. Ini ada beberapa testimoni dari sahabat-sahabat kita yang sudah membaca buku Indahnya Pertolongan Allah. Alhamdulillah bukunya membantu saya mengobati hati yang bersedih karena ibu yang baru wafat. Innalillahi ya Kak Henza. Buku ini juga membaca buku ini seperti mendapatkan power untuk diri sendiri, jadi lebih banyak bersyukur, tidak nyesel beli buku ini. Alhamdulillah menyentuh sekali Kak, banyak mengingatkan kita tentang arti syukur, kecambuk banget ya. Dari Kak Iva, buku ini yang enak sekali dibacanya langsung mengena di hati. Kak Ana, Masya Allah, bukunya menyentuh sekali. Baru halaman awal saja tidak henti-hentinya. Air mata ini menetes secara tertampar karena kita selalu mengeluh atas apa yang terjadi, atas apa yang kita terima. Banyak yang sepertinya menyentuh kehidupan nyata saya sehingga membuat saya introspeksi. Ternyata kesalahan saya seperti ini ya, makanya jadi seperti ini dari Kak Cici. Nah itu teman-teman dari testimoni beberapa pembaca yang sudah mendapatkan dan membaca buku Indahnya Pertolongan Allah. Nah teman-teman, malam hari ini kami memberikan penawaran buat teman-teman semuanya yang ingin menghadirkan buku ini, Indahnya Pertolongan Allah, yang akan menjadi teman duduk teman-teman melewati berbagai ujian kehidupan, bahkan buku ini bisa diwariskan, mungkin dipinjamkan, atau terus dibaca berulang kali dan yang terpenting adalah diamalkan ya. Buku Indahnya Pertolongan Allah ini teman-teman semuanya harganya Rp98.000. Plus untuk teman-teman yang memesan malam hari ini akan mendapatkan bonus, 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 bonus. Bonusnya banyak sekali ya. Yang pertama, bonus yang akan teman-teman peroleh adalah akan ada ebook kisah-kisah keajaiban istighfar. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan ebook kisah-kisah keajaiban istighfar. Kemudian juga teman-teman bonusnya adalah mendapatkan buku Selagi Masih Muda karya Dr. Aida Al-Qarni MA, penulis buku bestseller Latazan teman-teman semuanya. Ini hanya 38 ya, hanya 38 buku bonus ini dan artinya hanya untuk 38 orang pembeli pertama. Nah, Kang Purwa, 98.000 itu sudah ongkir belum? Sudah. Jadi ini gratis ongkir teman-teman untuk Anda yang tinggal di Pulau Jawa. Jadi Rp98.000 itu sudah termasuk juga dengan ongkir, dapat bonus buku selagi masih muda, plus ebook kisah-kisah keajaiban istighfar. Bagi teman-teman yang tinggal di luar Pulau Jawa, yang di Sumatera, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya, teman-teman hanya dengan Rp118.000 saja. Jadi insya Allah sangat-sangat terjangkau ya. Jadi jangan ragu untuk menghadirkan buku ini di tengah-tengah aktivitas dan juga kehidupan teman-teman semuanya agar apa? Agar saat menghadapi ujian ini kita dapat bekalnya teman-teman, ada guidance booknya, ada buku panduannya, ada yang buku yang bisa sewaktu-waktu kita buka ya ketika teman-teman sedang stuck dan juga bingung ini perlu gimana ya. Teman-teman, buku ini teman-teman bisa pesan dengan cara klik link yang akan di-share oleh kakak admin di kolom chat s.id garis miring buku IPA 1. Jadi teman-teman silahkan boleh langsung klik saja link yang sudah tertera di kolom chat yang sudah di-share oleh kakak admin s.id/buku IPA 1. Nah, silahkan ya teman-teman. Oke, Kak Ning, saya coba klik link tapi tidak bisa dibuka. Oh gitu, coba dibuka lagi Kakak. Barangkali ini sedang banyak yang ngeklik ya, banyak yang antri, banyak yang mengakses. Jadi silahkan teman-teman boleh langsung klik di s.id/buku IPA 1. Kak Ning dicoba lagi, bila ada kendala boleh menghubungi ke nomor WhatsApp admin yang ada juga di kolom chat ya. Nah, silakan teman-teman semuanya yang bergabung malam hari ini, silakan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh bonus. Bonusnya adalah tadi buku selagi masih muda
teman-teman bisa dapatkan ya bonus-bonusnya yang Masya Allah banyak sekali. Tidak hanya dapat satu buku, tetapi dapat tambahan satu buku, plus dapat ebook, plus gratis ongkir. Rp98.000 teman-teman semuanya. Untuk Anda yang di Jawa dan di luar Jawa Rp118.000. Hey teman-teman semuanya, ini hanya 100 ribuan saja, tetapi insya Allah bisa jadi jalan perubahan kehidupan kita teman-teman. Agar apa? Agar kita lebih mudah mendapatkan pertolongan dari Allah dengan apa? Dengan tadi ya, amalan-amalan yang ternyata ada amalan-amalan pembuka pintu pertolongan Allah. Salah satunya adalah tadi berbakti kepada orang tua. Baru satu chapter saja ya Kang Arif bahas, ternyata Masya Allah kita sudah mendapatkan banyak ilmu dari Kang Arif. Dan selengkapnya ada di buku ini teman-teman ya. Indahnya pertolongan Allah. Oke, teman-teman bila ada kendala, nanti boleh menghubungi ke nomor kakak admin dulu ya. Silahkan klik link pemesanannya di s.id garis miring buku IPA 1 dan ada bonus buku tadi ya. Selagi masih muda itu hanya untuk 38 pemesan pertama. Begitu teman-teman semuanya, siapa yang merasa bahwa buku ini sangat diperlukan oleh teman-teman? Perlu apa perlu banget? Ayo teman-teman silakan pastikan jangan sampai tertinggal ya karena kesempatan untuk memperoleh buku ini dengan penawaran yang spesial hanya untuk teman-teman yang bergabung di webinar malam hari ini ya. Mudah-mudahan dapat kemudahan teman-teman semuanya untuk dapat mengakses menghadirkan buku Indahnya Pertolongan Allah di tengah-tengah aktivitas dan juga keluarga teman-teman semuanya ya. Barakallahu fikum. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita masih ada sesi yang kedua. Jadi sabar dulu, tenang dulu. Plus juga nanti kita masih ada sesi tanya jawab ya Kang Arif. Mudah-mudahan belum pada Ya, ngantuk nih. belum ya. Mudah-mudahan belum pada Besok kan libur ngantuk kan ya. teman-teman kan? Iya libur Kang, betul. Insya Allah ya. Siap, Iya, siap, siap Kang. Kita baik. lanjut Kang. Baik, baik. Bagian kedua. Silahkan Kang Terima Arif. kasih teman-teman. Semangat ya. Bismillah teman-teman. Tadi kalau ada yang sulit, Kang Arif cek insya Allah linknya masih oke. Kalau ada yang kesulitan nanti bisa eh, hubungi WA-nya dari admin ya. Nah, teman-teman karena memang stok buku bonusnya itu terbatas, jadi biasanya di sesi yang pertama ini biasanya habis tuh. Jadi mudah-mudahan bisa cepat-cepatan aja. Baik Iya, betul. teman-teman, insya Allah kita akan bahas di sesi kedua ini tentang bagaimana rahasia-rahasia dari bekerja kita. Ya, rahasia-rahasia dari bekerja kita menghadirkan pertolongan Allah dan kemudahan rizki. Kan kita semua insya Allah paham ya, kita ini mungkin mayoritas bekerja. Kan Kang Arif lihat ada sekitar 200 lebih yang jadi guru ya. Kang Arif kan ngeliatin ya, dia yang isi Google Form ini kerjaannya apa, aktivitasnya apa. Di sini ada yang jadi guru nggak? Bener nggak? Kayaknya banyak yang jadi guru ya. Nah, Teh Nurjanah ya, guru. eh, ada yang jadi guru atau Oh, boleh Masya Allah Kang. disebutkan siapa? Ada sekitar 200 Kang Purwa dari yang mendaftar Oh, itu guru. Masya Allah, Masya Allah. Ini banyak amal Ah, jariahnya. ada yang karyawan, ada yang wira swasta, ada yang guru bimbel, ya guru bimbel guru juga kan, guru anak-anak nanti. Wah, tadian Iya, guru iya, iya. anak-anak nanti ya. Ada yang guru, ada yang mahasiswa, ya, ada guru tahfiz, ada yang karyawan juga, ada yang usaha juga, ada yang ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, tentu kan kita ingin ya, bagaimana agar pekerjaan kita itu jadi spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala dan spesial tentu mendatangkan berjuta kebaikan bagi kehidupan kita. Nah, teman-teman insya Allah sesi kedua secara ringkas akan Kang Arif coba untuk bahas ya sehingga kita mudah-mudahan agar punya semangat dan mindset yang tepat tentang apa yang kita kerjakan. Pertama, yang teman-teman yang Kang Arif ingin sampaikan adalah bekerja kita itu bisa jadi biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja atau bekerja kita itu bisa jadi luar biasa, menjadi fisabilillah, menjadi ibadah fisabilillah, yang membedakan itu adalah niatnya. Yang membedakan adalah niatnya. Orang yang niat kerjanya itu salah, atau orang yang niat kerjanya itu bukan untuk meraih ridho Allah, maka capeknya itu sama, tapi pahalanya dan nilai bekerjanya itu berbeda. Nilai bekerjanya itu berbeda. Nah, dulu ada seorang sahabat, ya, ketika itu Rasulullah bersama sahabat yang lain itu lewat.
Sahabat ini masih pemuda, badannya itu kuat gitu, sedang sibuk untuk mengolah kebunnya gitu. Kemudian Rasulullah SAW melihat dan para sahabat melihat. Kemudian ada sahabat yang nyeletuk, ya Rasulullah, sayang sekali tenaganya di masa muda itu digunakan hanya untuk berkebun. Ibaratnya digunakan untuk bekerja. Seandainya dia menggunakan energi mudanya, tenaga mudanya, fisiknya di waktu muda, itu untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berperang di jalan Allah bersama pasukan kaum muslimin, maka pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kalau dia bekerja agar dia bisa mandiri dan tidak meminta-minta, maka itu adalah fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk bisa menafkahi anak dan istrinya, maka itu adalah fisabilillah. Kalau dia bekerja untuk bisa memberikan hadiah atau sebagian rizkinya kepada orang tuanya, seperti tadi yang banyak sekali teman-teman ingin lakukan tadi kan, yang di sesi sebelumnya, bekerjanya sebagian rizki ingin diberikan hadiah kepada orang tua, maka itu adalah fisabilillah. Kalau dia bekerja dan sebagian rizkinya ingin dia berikan kepada anak yatim dan fakir miskin, maka itu adalah fisabilillah. Jadi teman-teman, bekerja itu bisa jadi fisabilillah. Sehingga orang kalau niat kerjanya itu benar, biar saya ini bisa mandiri, nggak meminta-minta. Biar saya bisa menafkahi anak dan istri bagi seorang ayah dan suami. Biar saya bisa ngasih ke orang tua. Biar bisa saya bisa sedekah, ya. Biar saya itu bisa memberikan kepada orang-orang yang kesulitan. Maka kalau dia melakukan itu, berangkat kerjanya itu berangkat fisabilillah. Kerjanya itu kerja fisabilillah. Sehingga pada para ulama yang mengatakan orang yang meninggal dunia dalam keadaan bekerja, yang niatnya itu tadi benar, fisabilillah sesuai dengan kriteria niat dari Rasulullah SAW, maka meninggal dunianya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi kita jangan sepele teman-teman, ngelihat orang bekerja menjadi kurir, Gojek misalnya, menjadi eh, guru, menjadi apa karyawan, bagian packing atau apa. Ketika dia niatnya benar, fisabilillah, maka bekerjanya itu selama dia bekerja dianggap bekerja di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia meninggal dalam pekerjaannya, berarti dia meninggalnya husnul khotimah karena dicatat sebagai meninggal di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, teman-teman. Agar kerja kita itu jadi luar biasa. Niatnya itu harus kita jaga. Dan ngejaga niat ini setiap hari, teman-teman. Setiap mau berangkat kerja atau ba'da sholat subuh niat. Teteh-teteh yang jadi guru niat. Ya Allah, saya niat agar saya kerja itu, saya dapat rizki yang halal. Ya, saya bisa mandiri, saya bisa ngasih ke orang tua, bisa sedekah, ya, bisa kalau sudah berkeluarga bisa ngasih juga ke keluarga. Niatnya itu terus diperbaiki, niatnya itu terus dijaga. Ya. Kenapa? Karena ketika kita berniat tadi, maka waktu kita bekerja yang 8 jam, 10 jam itu dicatat sebagai amal soleh. Yang kedua, bekerja itu mulia. Nah, apapun pekerjaan kita, selama kita bekerja atau berbisnis atau berusaha, itu insya Allah itu mulia. Makanya dulu Umar bin Khattab itu nggak suka. Beliau mengatakan, aku benci ketika melihat seorang pemuda, dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku rizki, sementara dia tidak keluar di muka bumi untuk menjemput rizki Allah. Padahal di Al-Quran diperintahkan untuk bertebaranlah di muka bumi, menjemput rizki Allah yang halal dan thayyib. Jadi bekerja itu adalah sebuah kemuliaan. Rasulullah menyampaikan orang yang bekerja, berusaha, mencari kayu bakar. Kayu bakar itu gimana sih teman-teman kalau di daerah itu? Mungkin kalau sekarang itu mungkin kita ngambil botol-botol plastik mungkin ya kalau di kota ya. Karena kan nggak ada kayu bakar ya, nggak ada hutan gitu ya. Kalau di kampung itu atau di dekat-dekat hutan ngambil kayu bakar yang sudah jatuh-jatuh kemudian dikumpulin. Orang yang seperti itu, sabda Rasulullah, itu lebih mulia daripada orang yang mengemis minta-minta kepada manusia. Kerja itu mulia, teman-teman.
Yang jelek itu yang minta-minta, Kak, tolong transfer, saya udah nggak bisa makan 10 hari gitu. Send by iPhone gitu. Ya kan? Di apa? Di TikTok, di Instagram, di DM dan lain sebagainya. Ya Allah alam, mungkin ada beberapa yang memang seperti itu. Tapi kalau misalnya dia meminta-minta, sementara dia bisa bekerja, maka jangan sampai seperti itu. Maka bekerja itu mulia, teman-teman. Apapun pekerjaan kita, cintai. Berarti Allah itu sedang membuat kita itu mulia. Kenapa? Karena bekerja, bisa bekerja, bisa berusaha, gitu. Allah berikan kita jalan rizki dengan kita bekerja. Dan sabda Rasulullah, eh, makanan yang paling baik adalah yang didapatkan dari hasil keringat bekerja sendiri. Dan Nabi Daud itu bekerja. Rasul-rasul dulu itu ada pekerjaannya. Nabi Daud itu dia bekerja, Nabi Idris dia bekerja, Nabi Nuh dia bekerja dan lain sebagainya. Ada pekerjaannya untuk menjemput rizki sebelum nanti akhirnya menjadi Nabi dan Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 8 tahun itu sudah mengembala kambing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari anak-anak itu sudah mandiri, sudah bekerja. Gitu. Jalan kehidupan Nabi dan Rasul itu jalan mandiri, ya, jalan mau untuk berusaha. Kemudian teman-teman, rizki halal toyib yang kita dapatkan dari jalan bekerja itu akan mendukung ibadah kita. Coba Kang Arif tanya, teteh-teteh di sini. Kalau sholat pengennya pakai sajadah yang rapi, bersih, wangi atau yang aut-autan gitu, apek dan lain sebagainya. Pasti pengennya yang bersih, bener nggak? Rapi, wangi, kan benar. Bersih, rapi, wangi kan butuh dicuci, butuh pakai parfum gitu kan. Butuh beli kalau misalnya kita nggak punya mukenanya. Kang Arif kalau ke masjid butuh baju, butuh peci, butuh rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru sholat. Puasa juga sama. Puasa kan kita butuh sahur. Sahurnya makanannya tentu yang sehat. Buka puasa juga sama, butuh untuk berbuka. Bahkan orang yang berpuasa ketika dia kurang jelas suaranya ya. Suara Kang Arif kurang jelas atau sudah jelas teman-teman? Kurang dekat kali Jelas ya. kan Arif? Tersimak Jelas baik ya? Kang? Oh ya, jelas. Jelas. Oke, terima kasih. Orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa dengan ikhlas, kemudian dia menambahkan dengan dia membelikan makan orang-orang yang berbuka, bertambah pahalanya, teman-teman. Itu baru sholat dan puasa. Belum lagi zakat. Ya, zakat udah jelas. Kita baru bisa membayar zakat ketika tercapai nisab. Belum lagi tadi haji, apalagi menghajikan orang tua. Ya. Haji itu tentu butuh butuh biaya. Jadi, dengan kita bekerja, dengan kita berbisnis, dengan kita berusaha, selain pekerjaan itu mulia, selain kalau bekerja niatnya fisabilillah itu, ya niatnya baik itu akan menjadi fisabilillah, hasil dari pekerjaan kita itu kita syukuri. Kenapa? Karena itu akan bisa langsung, secara langsung akan mendukung ibadah-ibadah kita jadi lebih baik. Ya, bukan itu inti ibadahnya, tapi itu adalah sarana kita untuk menjalankan ibadah dan memperbaiki ibadah kita. Kalau kita masjid kita mukena-mukenanya udah rusak, kalau kita ada rezeki diganti mukenanya. Karpetnya dan lain sebagainya diperbaiki. Listriknya kurang kita tambahin dan lain sebagainya. Jadi hasil dari bekerja kita, rizki dari Allah itu bisa memperbaiki dan mendukung ibadah kita. Dan bekerja secara optimal, secara profesional itu hadirnya cinta Allah. Allah Subhanahu wa taala sabda Rasulullah dari Sayyidah Aisyah, Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba kalau dia sudah dikasih pekerjaan, dikasih jalan rizki, maka dia bekerja dengan itqon, dengan profesional, dengan sebaik-baiknya. Guru, kalau teman-teman jadi guru, belajar gimana cara mengajar yang baik, belajar apa yang akan diajarkan. Profesional, sebaik-baiknya muslim itu berusaha mendeliver apa yang jadi amanahnya dengan sebaik-baiknya. Karyawan, kerjaannya apa? Belajar gimana kita bisa memberikan dampak yang terbaik bagi perusahaan. Sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga rizki yang dari Allah berupa gaji itu berkah.
Karena memang kita sudah mengeluarkan yang terbaik, kemampuan kita yang terbaik. Kita bisnis juga sama, Allah sudah anugerahkan kita potensi, maksimalkan, jangan setengah-setengah gitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba yang dia profesional, itkon, bersungguh-sungguh dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan. Jadi bekerja itu luar biasa, teman-teman. Kalau niatnya kita baik, bisa jadi fisabilillah. Kalau misalnya kita itkon, bisa jadi jalan, atau profesional, bisa jadi jalan cintanya Allah. Kerja itu mulia, jadi kita bahagia. Kalau selama kita masih bisa bekerja atau berusaha, bahagialah kita. Karena artinya Allah memuliakan kita, dan bekerja kita, berbisnis kita, hasilnya insya Allah akan mendukung secara langsung usaha kita. Nah, jadi orang yang bisa bekerja, bisa berbisnis, dan lain sebagainya itu sejatinya itu harusnya dia bahagia. Nah, sekarang Kang Arif ingin mengajak kita semua terkait pertolongan Allah. Hendaknya kerja itu jangan sekedar kerja aja, hanya jangan sekedar kerja keras saja gitu. Kerja itu perlu juga kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas. Salah satu kerja cerdas kita adalah selain kita belajar tentang pekerjaan kita agar kita makin ahli, kita perlu paham bahwa ternyata kunci-kunci rizki itu bukan hanya pada kerjanya saja. Bekerja itu jadi sebuah kewajiban yang memang perlu kita lakukan, tapi banyak hal lain yang sebenarnya bisa melapangkan rizki kita. Cobalah teman-teman. Cobalah untuk selain kita bekerja, teman-teman kan cukup banyak yang bekerja ya, atau cukup banyak yang ada bisnisnya, usahanya. Kalau mau dilapangkan rizkinya, selain kita bekerja dengan sebaik-baiknya atau berusaha dengan sebaik-baiknya, coba tambahkan beberapa amalan ini. Kang Arif mau nanya nih, ada nggak yang sudah mengamalkan beberapa amalan yang ada di slide ini? Boleh dituliskan apa yang sudah diambil. Apa yang bisa ditambahkan? Yang pertama, tambahkan selain ya. Jadi artinya bekerjanya mah tetap, usahanya mah tetap, tambahkanlah dengan banyak istighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar itu dia jalan hadirnya rizki, jalan hadirnya solusi, jalan hadirnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jalan bersihnya hati. Ya, kalau belum sayang banget teman-teman. Perlu banget untuk dicoba, jadikan eh, sebuah kebiasaan setiap hari. Ya, silahkan ditulis dulu ya, yang mana nih yang mau ditambahkan selain bekerja. Jadi jangan asal kerja aja gitu. Jadi kalau kerja saja, bisa jadi dampaknya itu nggak sedahsyat kalau kita tambahkan dengan amalan-amalan yang Allah berikan. Yang selanjutnya, menguatkan keimanan dan ketakwaan dan amal soleh. Ya, semakin soleh kita, semakin baik kita, mudah-mudahan semakin lapang dan baik rizki. Nah, konsep rizki, teman-teman, konsep rizki itu bukan pada hak milik, tapi hak guna. Rizki itu bukan pada hak milik, tapi hak guna. Kadang-kadang kita salah, kita rasa yang disebut rizki kita, apa sertifikat tanah kita, apa yang jadi kendaraan yang BPKB-nya atas nama kita dan lain sebagainya. Padahal sejatinya rizki, sabda Rasulullah, rizkimu, hartamu adalah makanan yang engkau makan, pakaian yang engkau pakai, dan ditambahkan oleh para ulama mungkin kendaraan yang engkau pakai dan lain sebagainya, HP yang engkau pakai, pakaian yang engkau pakai, yang engkau gunakan, kemudian dia usang, makanan yang engkau makan. Yang pertama, hartamu itu sejatinya, teman-teman, harta kita sejatinya, makanan yang kita makan kemudian jadi habis gitu ya, jadi tenaga atau kotoran. Yang kedua, pakaian yang kita gunakan kemudian atau usang, jadi usang. Yang ketiga, harta yang kita sedekahkan kemudian akan menjadi manfaat bagi kita di akhirat. Jadi dari sini kita dapatkan rezeki itu hak guna. Coba, bisa jadi kita banyak mengamalkan amalan-amalan soleh yang meluaskan rezeki kita. Kang, gaji saya nggak naik-naik. Iya, tapi teman-teman ditraktirin terus bisa jadi gitu. Teman-teman tiap hari pulang biasanya pakai kendaraan sendiri atau pulang pakai taksi, bisa jadi dianterin gitu. Hari ini rezekinya mobil Mercy, besok rezekinya mobil
Pajero dan lain sebagainya dianterin gitu. Jadi enak dianterin gitu. Besok-besok kapan keluar kota ditraktir sama teman nginep di tempat yang menyenangkan gitu. Walaupun rumahnya, Kang, rumah saya nggak berubah, tapi teman-teman dapat rezeki untuk merasakan nikmat banyak hal. Itu kadang-kadang kan kita kalau ditraktir sama orang kadang-kadang kasihan ya sama orang yang pernah nggak teman-teman traktir orang hartanya lebih banyak tapi makannya itu lebih bebas kita gitu. Karena dia udah nggak bisa makan santan ya kan, nggak bisa minum teh manis, nggak bisa apa. Jadi uangnya uang dia, tapi yang menikmati adalah kita yang ditraktir gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi rizki kita jangan hanya ngelihat dari sisi gaji dan lain sebagainya, tapi ke lapangan, kesempurnaannya nikmat dan lain sebagainya. Jadi istighfar teman-teman yang perlu untuk diperbanyak. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya jangan hitung-hitungnya itu kalau sudah kita berusaha serahkan hasil terbaiknya kepada Allah. Dan Allah itu punya banyak cara untuk menolong kita. Allah itu punya banyak cara untuk memberikan kelapangan kepada kita. Ya kan? Jangan ngotot, Kang. Saya pokoknya mau harta saya itu rezeki saya dari hasil kerja kita. Siapa tahu hartanya itu bisa jadi dari warisan, bisa jadi hartanya itu dari dikasih orang, bisa jadi hartanya itu dikasih hadiah sama orang. Kan bisa jadi. Allah bisa jadi memberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Gitu. Jangan ngotot, jangan sok tahu bahwa rezeki kita itu harus dari usaha kita. Bisa jadi dari jalan yang bisa jadi bahkan tidak kita kita sangka-sangka gitu. Yang penting kita mau berdoa, mau berusaha, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini teman-teman yakin, Kang Arif yakin teman-teman pernah merasakan ini. Kang Arif juga pernah merasakan banyak sekali ya. Rezeki Kang Purwa misalnya, rezeki Kang Purwa mau umroh dari dulu Kang Arif tahu wah Kang Purwa ini ingin banget umroh. Umroh bolak-balik, rezekinya nggak dari uang tabungannya Kang Purwa, Betul. rezekinya Mhm. dari travel bisa jadi ya. Travel butuh kerjasama dengan Kang Purwa gitu. Kang Arif juga sama, dulu pengen umroh, bahkan umrohnya ke Al-Aqsa teman-teman. Umroh plus ke Al-Aqsa. Rizkinya bukan dari uang yang dikumpulin, bukan dapat hadiah, dikasih hadiah gitu. Jadi jangan asal kerja. Kalau saran Kang Arif ya, kerja keras iya, kerja cerdas iya, tapi tambahkan dengan amalan-amalan juga yang Allah itu senang sama kita. Tawakal kepada Allah. Kalau kita udah punya niat yang baik, kayak tadi ya, bukan saya pengen ngumrohin orang tua saya, tabungannya nggak, makanya masih jauh banget. Ya siapa bilang dari tabungan kita aja, kan rezeki dari Allah ya, bisa jadi dikasih orang dan lain sebagainya, bisa jadi orang tua kita dibayarin orang, sehingga kita hanya bayarin untuk diri kita sendiri dan lain sebagainya. Kemudian memperluas silaturahim. Ya silaturahim ini tentu, tadi ada pertanyaan ya, tentu yang paling utama adalah yang disebut silaturahim ini, rahim kita, kerabat kita, keluarga kita. Tentu yang pertama balik lagi orang tua. Jadi ujung-ujungnya kalau mau silaturahim itu jangan dulu ke teman kerja, jangan dulu ke ini kalau orang tua kita belum diperbaiki. Karena yang paling inti rahim itu, hubungan kerahiman itu adalah orang tua kita. Kemudian siapa? Saudara kita, saudara kandung kita. Ya, saudara sambung kita, saudara kandung kita. Kemudian siapa? Kerabat kita. Kemudian siapa? Sahabat dan semakin luas. Prinsip silaturahim ini yang paling inti orang tua kita, saudara kita makin luas dan pastikan tidak ada yang bermusuhan sama kita. Sebaiknya seperti itu. Tidak ada yang terzolimi sama kita, tidak ada yang terputus silaturahimnya sama sama kita. Memperluas silaturahim. Ini kalau orang yang bisnis biasanya ya, paham banget ya. Teman-teman yang bisnis ada nggak di sini? Kekuatan silaturahim ini luar biasa ya. Ya insya Allah nanti rekamannya di-share. Kekuatan silaturahim itu kalau bisnis itu wah luar biasa ya, kekuatan berjejaring, bersahabat, berteman dan lain sebagainya gitu ya. Kalau kita hanya mengandalkan usaha kita sendiri hasilnya bisa jadi 10, tapi kalau kita bareng-bareng kerjasama, saling bantu, saling tolong, kuat silaturahim dan lain sebagainya hasilnya bukan 10, bisa jadi 20, 30 bahkan 100, 200 ya. Luar biasa silaturahim. Kemudian infak dan sedekah. Kalau nggak percaya dicoba aja. Kita merutinkan bersedekah, berinfak, justru makin lapang.
rezeki kita. Ya, ini adalah ikhtiar-ikhtiar kita, jalan-jalan kunci-kunci rizki yang sudah Allah sampaikan di Al-Quran maupun Rasulullah SAW sampaikan di dalam hadis yang luar biasa. Nah, pekerjaan teman-teman hendaknya, ini sebagai penutup ya, wah ternyata udah mau setengah 10, hendaknya menjadi sarana kita berbuat baik kepada orang. Harta kita kita infakkan jadi sarana berbuat baik. Yang kedua, kalau bisa di tempat kerja teman-teman, kita bekerja, niatkan itu untuk berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita. Kayak tadi, teman-teman karyawan ke teman kerja, teman-teman jadi guru ke murid-murid gitu. Semua orang yang berinteraksi dengan kita di tempat kerja, kalau bisa dapat kebaikan dari kita, ya. Apalagi teman-teman kalau misalnya jadi guru ya, karena banyak ini yang jadi guru ya. Kang Arif ingin menyampaikan guru itu dahsyat banget. Ya. Kang Arif itu inget banget guru-gurunya Kang Arif yang luar biasa, tulus ikhlas dari ketika SD, dari ketika SMP, ketika SMA, kuliah, itu luar biasa guru itu. Jadi ketika teman-teman ngajar, teman-teman jadi guru, anak-anak murid teman-teman itu pastikan semuanya itu dapat kebaikan dari teman-teman. Dari kata-kata, dari pengajaran, dari senyuman, dari tindakan. Bisa jadi anak murid kita itu, anak murid teman-teman itu, saat itu kita tidak lihat itu perkembangannya. Saat itu kita tidak lihat itu terima kasihnya. Tapi bisa jadi nanti di masa yang akan datang, dia akan jadi orang yang hebat, orang yang besar, orang yang bermanfaat, dampak bagi luar biasa. Dan pastikan salah satunya itu adalah dari kata-kata kita, dari kepercayaan kita. Kang Arif itu malah banyak sekali dulu ya dari SMP, dari SD, orang-orang guru-guru itu yang percaya. Rif, kamu ini insya Allah bisa jadi yang sukses. Rif, insya Allah kamu bisa jadi orang yang baik. Insya Allah kamu bisa mencapai cita-citamu. Gitu. Insya Allah kamu akan bisa kuliah di tempat yang terbaik yang kamu inginkan. Nah, itu luar biasa bagi kehidupan seorang anak. Dan teman-teman pastikan itu ada pada diri teman-teman kalau yang jadi guru. Kalau yang jadi karyawan dan lain sebagainya juga sama. Pastikan sahabat kita, teman kerja kita, mitra kita, customer kita. Kalau di sini ada nggak yang jadi usaha bisnis online, ada nggak yang jualan apa, baju dan lain sebagainya? Ada nggak di sini? Coba Kang Arif. Ada nggak yang usaha jualan sesuatu atau apa? Mukena. Doain teman-teman. Kalau dia lagi teman-teman chatting sama dia atau dia beli mukena, mukenanya dikirim, didoakan. Mudah-mudahan mukenanya itu rajin sholat dia. Sholatnya selalu tepat waktu. Sholatnya setiap hari 5 kali. Sering dibawa untuk tahajud. Pahala teman-teman. Ya, berpahala. Doakan. Jadi jangan interaksi sama orang itu, dia beli mukena, ditransfer, kirim, udah. Didoakan. Herbal tuh Teh Nindi. Doakan orang yang beli herbalnya Teh Nindi, itu jadi sehat. Kan Teteh tahu ya kalau dia beli madu, beli apa, doakan. Kebaikan-kebaikan herbalnya itu ada pada orang tersebut, didoakan. Jadi kita kerja, satu hari kita kerja 8 jam, 10 jam, itu penuh dengan kata-kata baik, penuh dengan doa-doa baik, penuh dengan tindakan-tindakan baik. Sehingga apa? Itu kerjaan kita jadi jalan surganya kita. Kerjaan kita jadi jalan kebahagiaan kita. Bayangin setiap hari kita doakan kebaikan orang lain, sementara kita tahu hadisnya dalam riwayat Imam Bukhari, Muslim, seorang Muslim yang mendoakan kebaikan bagi orang lain tanpa sepengetahuannya, maka akan ada malaikat yang mengaminkan dan mendoakan kebaikan yang sama. Jadi sehatlah Teteh, insya Allah. Ngedoain orang lain sehat, ngedoain murid-murid sukses. Kita ngedoain murid-murid sukses, kitanya sukses. Anak-anak kita nanti insya Allah sukses. Kenapa? Malaikat itu mengaminkan. Malaikat itu mendoakan. Jadi belajar, berjuang sungguh-sungguh teman-teman kita jadi orang baik. Kata-kata kita ke orang itu baik. Doa kita ke orang itu baik. Niat kita itu ke orang itu baik. Nanti Allah pasti akan balas kebaikan-kebaikan demi kebaikan. Dan yang terakhir, mudah-mudahan itu semua akan jadi jalan di akhirat kita akan dapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya amal-amal soleh yang sudah kita tanam pada orang-orang lain. Makin banyak kita interaksi sama orang, makin banyak kebaikan yang sudah kita tebarkan.
Kalaulah seperti itu teman-teman, maka pekerjaan kita bukan hanya jadi jalan rezeki kita, tapi juga jalan kebaikan bagi kita. Ya, Mangga. Mungkin demikian yang bisa Kang Arif sampaikan. Itu tadi yang poin kedua, bekerja dan berusaha dengan sebaik-baiknya. Itu juga jadi salah satu bab. Jadi yang kita bahas di sini baru dua bab ya, dan itu hanya sebagian Betul. kecil saja. Teman-teman bagi yang belum mendapatkan bukunya, silahkan ini di sesi yang kedua Kang akan menyampaikan informasi selanjutnya dengan link yang buku yang bonus yang berbeda ya, karena yang buku yang pertama kayaknya Ya, sudah habis dipesan. sudah habis ya Kang kayaknya ya Keluar, Kang. silakan. Masya Allah, Masya Allah. Siap, siap. Terima kasih banyak Kang Arif. Jadi, Masya Allah teman-teman, sesederhana pun ilmu dan hikmah yang kita dapatkan, bila Allah menyertakan hidayah dalam hati kita, mudah-mudahan itu berbuah menjadi amal. Nah, malam hari ini mudah-mudahan kita dapat dapat ilmu-ilmu teman-teman yang tidak hanya sekedar pengetahuan, tetapi insya Allah melahirkan amal-amal soleh kita yang akan semakin luar biasa. Nah, teman-teman sekalian, Bismillah ya. Jadi buku Indahnya Pertolongan Allah ini kami informasikan di sesi yang kedua ini terakhir. Silahkan boleh dihadirkan di tengah-tengah aktivitas dan juga keluarga teman-teman semuanya. Kang, saya mah udah punya, Alhamdulillah kalau yang sudah punya. Nah, atau ada teman-teman yang ingin menghadiahkan buku ini kepada sahabatnya yang sedang memang ada dalam kondisi tidak mudah hidupnya, ini juga bisa menjadi salah satu opsi dan pilihan ya. Nah, teman-teman semuanya, ini juga testimoni-testimoni dari sahabat-sahabat kita yang sudah membaca buku ini, Masya Allah sekali ya. Ada yang menyampaikan terima kasih atas keluarnya buku Indahnya Pertolongan Allah. Setelah dibaca, banyak yang membuat sahabat kita ini mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan. Beliau membaca buku ini sambil menunggu adiknya yang dirawat di rumah sakit, padahal baru saja kehilangan ibu 30 hari yang lalu di rumah sakit juga. Tapi dengan membaca buku ini sampai selesai selama 2 hari, banyak pelajaran yang diambil dari buku ini. Mulai dari bertambah kesabarannya. Alhamdulillah. Tuh, dari Kak Lucy Puspa, baru baca lembar pertama, ya Rasulullah, hidupmu dalam ridho, gak terasa menetas air mata. Nah ini teman-teman, bagian pertama dari buku itu ya, chapter yang pertama, hidup dalam ridho. Nah, teman-teman perlu baca itu. Bagian yang pertama yang Masya Allah juga. Ada juga dari Teh Pramaswari Oktaviani, selalu terinspirasi dan merasa memiliki power lagi setelah membaca buku karyanya Kang Arif. Alhamdulillah ya. Dari Kak Widiati, tim Antri PO sebelum rilis, penyampaian enteng dan inspiring juga menyadarkan. Barakallahu fikum. Nah, untuk sesi kedua, teman-teman sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, masih ada promo, tapi buku yang tadi apakah sudah habis berarti ya? Nah, karena sudah habis, maka teman-teman semuanya silahkan boleh untuk pesan di sesi yang kedua karena ini bonusnya. Ebook kisah-kisah keajaiban istighfarnya masih sama, gratis ongkirnya masih sama, bonus bukunya ini teman-teman sekalian yang berbeda. Bonus bukunya adalah buku Haji Tempo Dulu untuk 42 pembeli pertama saja. Jadi ini menarik nih teman-teman. Menjelang bulan haji sudah banyak ya para jemaah haji yang berangkat. Kalau saya sih suka ngerasa apa ya teman-teman kalau bahasa Sundanya kabita. Jadi kepengen gitu ya. Melihat jemaah haji yang berangkat, berangsur-angsur berangkat. Kemudian naik bis, dadah-dadah dan pamit sama keluarga dihantarkan dengan doa. Wah, itu Masya Allah sekali teman-teman. Makanya ini bukunya juga menarik ya. Sepertinya Haji Tempo Dulu. Hanya untuk 42 pembeli pertama teman-teman semuanya. Buku Indahnya Pertolongan Allah. Ini masih bisa teman-teman hadirkan. Harganya 98.000 untuk yang di Jawa. Dan 118.000 untuk luar Jawa. Dan itu sudah termasuk free ongkir. Sudah free ongkir buat teman-teman semuanya. Jadi segera hadirkan dan klik linknya yang ini teman-teman. Kalau tadi SID buku IPA 1 yang sekarang untuk mendapatkan bonus buku Haji Tempo Dulu. Kemudian ebook kisah-kisah keajaiban istighfar. Teman-teman silahkan klik linknya s.id garis miring buku IPA 2. Ya, jadi silahkan s.id garis miring buku IPA 2 untuk mendapatkan promo-promo yang sudah disampaikan tadi teman-teman termasuk bonus bukunya juga. Alhamdulillah ada buku yang lain selain tadi ya. Selain di sesi yang pertama karena juga hanya beberapa saja tersedianya teman-teman semuanya. Alhamdulillah barakallahu fikum. Terima kasih untuk yang sudah memesan bukunya teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat nanti bagi teman-teman yang sudah memesan, kemudian juga teman-teman mulai membaca, nanti boleh memberikan testimoni ya. Boleh
Japri ke kakak admin atau boleh juga di media sosial. Niatkan ketika teman-teman memberikan testimoni dari buku-buku yang syarat dengan ilmu ini, niatkan untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan jadi amal soleh, jadi amal jariah buat teman-teman ya. Teman-teman silakan klik linknya di s.id garis miring buku IPA 2 atau boleh juga bila teman-teman ingin tetap mendapatkan promo dan lain sebagainya, bertanya dulu, boleh menghubungi kakak admin di nomor WhatsApp 081314333882. Ah, daripada menghafal, lebih baik langsung diklik ya teman-teman di kolom chat di Zoom yang teman-teman bisa saksikan malam hari ini. Jadi silakan langsung di chat saja dan promo buku yang hari ini hadir untuk teman-teman yaitu buku Indahnya Pertolongan Allah. Harga untuk yang di Pulau Jawa 98.000 plus 118.000 ya untuk Anda yang berada di luar Pulau Jawa. Siap ya. Ini dia teman-teman sekalian, informasi ini mudah-mudahan bermanfaat. Gimana teman-teman? Bermanfaat tidak sesi malam hari ini? Siapa yang merasa dapat ilmu banyak dari sesi malam hari ini? Angkat tangan, ketikan banyak ilmu. Banyak hikmah. Coba teman-teman silahkan. Yang merasa dapat banyak ilmu, merasa dapat banyak hikmah dan tercerahkan. Nah, coba. Alhamdulillah ya. Oke.